Apakah rumah pendidikan ini menggantikan PMM ini? Ataukah rumah belajar sekarang berubah menjadi rumah pendidikan? Ataukah semuanya itu nanti kita tetap menggunakan akun belajar ID? Yuk, simak berikut ini bagaimana cara menggunakan rumah pendidikan. Nggak perlu ikut seminar, webinar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Kalau kalian nonton video ini, saya jamin pasti bisa memahami dan menggunakan platform rumah pendidikan yang terbaru ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Janal. Kembali di channel ini saya akan membahas bagaimana rumah pendidikan ini. Dan memang rumah pendidikan ini tentu baru saja dirilis dan saya tidak akan membahas terkait dengan rilis-merilisnya. Langsung saja kita cek bagaimana platform rumah pendidikan ini. Yang pertama, bagaimana cara membuka rumah pendidikan ini. Simple, sederhana teman-teman. Kalau mau membuka rumah pendidikan, silahkan ketik saja di Google rumah pendidikan. Nah, gini aja. Nanti di enter akan langsung diarahkan ke paling atas. rumah.pendidikan.go.id. Inilah alamat webnya. Atau teman-teman bisa langsung mengetikkan seperti ini ya. Ketikkan rumah.pendidikan.go.id. Enter. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan pada platform rumah pendidikan ini. Nah, ini kurang lebih tampilannya ya. Atau tadi dengan browsing di Google tadi langsung diklik saja, itu juga bisa. Dan teman-teman juga pasti sudah tahu ya, untuk platform rumah pendidikan ini juga tersedia di Play Store ya. Jadi teman-teman juga bisa download langsung lewat HP-nya, ketikkan rumah pendidikan. Atau teman-teman kalau belum tahu linknya, boleh komen di bawah. Nanti saya share link Play Store-nya kalau mau pakai versi HP. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak kita pakai laptop komputer saja seperti ini ya, lebih jelas ya. Oke, ini adalah cara membuka rumah pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah apakah kita wajib menggunakan akun belajar ID untuk mengakses rumah pendidikan ini. Jadi langsung saja kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini memang ada akun ya, ada akun di sini teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini, memang ada akun kita. Tapi ini saya akan keluar dulu ya, coba. Nah, ini saya akan sudah keluar ya. Dan di sini ada notifnya masuk dengan Google, teman-teman ya. Masuk dengan Google ini. Nah, sekarang kita akan buktikan, kita akan gunakan akun Gmail biasa. Apakah bisa? Nah, ini saya sudah menggunakan akun Gmail biasa, teman-teman ya. Coba kita masuk di akun, kita masuk dengan Google. Dan ini kita coba continuous ya, atau login menggunakan akun Gmail biasa ya, atau akun Google biasa. Kita continue. Dan kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Dan sepertinya di sini teman-teman berhasil teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini menggunakan akun Gmail seperti biasa ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, bahwa kita menggunakan akun Gmail pun sekarang bisa ya, berbeda dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM kemarin. Kalau rumah pendidikan ini nanti endingnya atau memang tujuannya nanti sifatnya lebih ke luas ya, ke segala penjuru atau ke berbagai stakeholder terkait yang berkaitan dengan pendidikan. Makanya di dalamnya ada beberapa ruang-ruang. Dan sekarang kita akan tunjukkan bagaimana ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan ini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita lihat dulu tampilan dari rumah pendidikan ini. Mulai dari logonya ya, kemudian ada semacam tagline-nya ya, jelajah beragam layanan pendidikan dalam genggaman. Kemudian cari layanan, dan cari layanan ini saat ini sepertinya belum optimal ya. Misalnya kita ketikkan saja kata kunci. Nah, belum ada ya sepertinya ya. Aksi belum ya. Jadi belum secara penuh ya. Jadi memang ini dirilis, kalau kita lihat dalam informasi ya resmi di sini akan dilakukan rilis ya, tahap awal versi beta nih teman-teman ya. Jadi kita harus bersabar. Intinya pasti step by step nanti akan semakin optimal gitu ya. Oke, di sini teman-teman, setelah kita lihat di sini, ini adalah ruang-ruangnya ya, ruang kebanggaan dari rumah pendidikan ini sendiri. Jadi ada 6 ruang. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang mitra, ruang pemerintah, ruang bahasa,
ruang publik dan ruang orang tua. Nah, sekarang saya tertarik sekali mengajak teman-teman semua untuk melihat ya ruang-ruang di dalamnya ini apa saja sih. Yang pertama ruang GTK ini, kita lihat ya ruang GTK, kita klik aja teman-teman. Nah, ruang GTK ini teman-teman, kalau kita lihat ada diklat, serdik, pelatihan mandiri, komunitas, kemudian pengelolaan kinerja, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, perangkat ajar, CP, TPA-TP, ide praktik, bukti karya, video inspirasi, asesmen kelas, dan seterusnya ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sederhananya saya menyimpulkan bahwa ini ya mirip-mirip dengan platform Merdeka Mengajar atau platform sebelumnya ya. Coba kita buktikan di sini teman-teman ya, kita lihat menu diklat ini ya. Ini adalah LMS. Kalau kemarin di PMM ya, kita klik teman-teman akan diarahkan ke LMS. Saya akan coba masuk menggunakan akun belajar ya. Nah, jadi bedanya di sini teman-teman ya. Bedanya kalau kita menggunakan akun belajar pasti bisa mengakses fitur lebih mendalam, fitur lebih luas. Kita tahu teman-teman bahwa ya untuk mengakses LMS ini hanya bisa menggunakan akun belajar. Nah, dari situlah teman-teman pasti bisa menyimpulkan ya ketika menggunakan akun belajar ID dan tidak. Walaupun teman-teman mungkin menggunakan akun Gmail biasa ya, akun Gmail biasa tetap bisa masuk ya, hanya nanti tetap ketika mau masuk ruang GTK ya nggak bisa akses kecuali gunakan akun belajar ID-nya gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih tampilannya LMS tadi. Nah, yang berikut ini sertifikat pendidik. Ini adalah laman atau menu yang nanti ketika diklik diarahkan ke portal PPG teman-teman ya. Nah, ini di portal PPG. Kebetulan saya kan nggak masuk PPG ya. Ya, jadi nggak bisa ya. Kenapa nggak masuk, Pak? Wah, rahasia saya dong. Boleh tanya di komen kalau penasaran. Ya, yang berikut ada pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri sudah nggak asing lagi ya. Jadi yang di PMM kemarin lah sampai aksi nyata teman-teman ya. Nah, ini dan topik-topiknya juga ya sama-sama ya bersama. Dan di sini teman-teman semua kalau dilihat ya dari hasil atau tampilannya tetap tertaut ya. Karena apa? Karena rumah pendidikan ini seperti hanya tombol-tombol yang nanti ngeling ya, menautkan ketika ini diklik nanti mengarah ke PMM gitu ya. Walaupun kita tahu teman-teman semuanya ya bahwa sekarang istilah atau produk masa pemerintahan yang kemarin atau masa Menteri Nadiem Makarim kemarin saat ini memang sudah jarang atau bahkan hampir-hampir dihilangkan itu ya. Ya gitulah pokoknya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti bisa menangkap lah apa yang saya ceritakan inilah ya. Jadi seperti Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar itu kan sekarang lebih diarahkan ke general umum ya. Gimana pendapat teman-teman ya? Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman semuanya ya. Jadi ini pelatihan mandiri, komunitas ini ya sama kemarin ya. Yang sampai kejar buru sertifikat dan sebagainya ya. Dan hanya untuk komunitas ini sepertinya followersnya 0 ya, di reset ya, seperti punya saya ini 0 semuanya ya, dulu padahal sudah ribuan ya. Nah itu kemudian ada pengelolaan kinerja ya. Jadi pengelolaan kinerja ini teman-teman ya, selain mengakses langsung webnya ini ya, teman-teman bisa juga langsung menggunakan rumah pendidikan. Lalu ada seleksi kepala sekolah ya. Nah ini ada seleksi kepala sekolah kalau teman-teman memenuhi ya, misalkan dicek ya memenuhi atau tidak, di sini juga ada. Ini di PMM kemarin juga ada sih ya. Ya berikut refleksi kompetensi, ini juga ada di PMM ya, dan lain sebagainya. Ini perangkat ajar, CP tetap bisa digunakan teman-teman ya. Contoh perangkat ajar ini ya. Nah ini sama dengan kemarin, misalnya mau cari modul ajar ya, fase C mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya, kita pilih mapel ya, tampilkan hasil. Nah gitu ya, sama aja teman-teman ya sebenarnya ya. Tidak ada hal yang baru bagi saya ya, bagi saya pribadi. Hanya menu-menunya aja yang baru dan nanti ngelink ke yang kemarin gitu ya. Ini untuk ruang GTK teman-teman. Nah ruang murid itu apa saja? Nah ini ruang murid ini sederhananya teman-teman, kalau saya melihat ini seperti fitur yang dulu ada di rumah belajar ya. Kalau teman-teman pernah mengakses rumah belajar pasti tidak asing lah dengan sumber belajar ini ya. Nah, hanya filternya ini sudah ada jenjangnya,
ya, kemudian ada tipenya ya, animasi, video, artikel, game, lab maya ya. Jadi lebih ke benar-benar ke murid ya. Nah, seperti di rumah belajar kemarin gitu ya. Ya ini memang rumah belajar ya. Saya tidak menyebut rumah belajar, ini rumah pendidikan. Tapi kalau dulu ini adalah konten-konten dari rumah belajar. Gitulah, buku bacaan digital, akun pendidikan ya. Akun pendidikan ini menarik teman-teman ya. Akun pendidikan sekarang namanya ya. Kalau kita lihat di sini ketika diklik ya akun belajar ya. Jadi diubah namanya mungkin ya. Nah, yang berikut bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan ya, dan ini tentu hanya memang fokus pada murid. Kesimpulannya teman-teman adalah murid juga bisa akses rumah pendidikan ini ya. Berbeda kalau kemarin PMM itu kan hanya guru-guru saja ya, lebih ke diprioritaskan pada guru. Sekarang kalau ini memang bisa untuk murid juga ya. Dan kita kembali ruang berikutnya teman-teman, ruang sekolah. Nah, ruang sekolah ini ada profil sekolah. Nah, kalau teman-teman operator pasti tidak asing ya dengan sekolah data kemdikbud.go.id ini untuk melihat data ya, melihat data sekolah-sekolah yang ada, termasuk profilnya dan sebagainya. Teman-teman bisa isikan data di sini ya. Nah, kemudian ada rapor satuan pendidikan ya, rapor pendidikan kemarin ini ya. Nah, ini juga pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ini ya. Yang berikut rencana ya Arkas ini teman-teman. Nah, ini untuk sekolah, ruang sekolah ya. Lalu ada BOS ya dan akun pendidikan. Ini tetap ya akun pendidikan ya, akun belajar tadi ya. Gitu. Nah, ini untuk ruang sekolah, ruang bahasa sekarang. Nah, ruang bahasa ini memang fokus pada bahasa seperti kamus bahasa Indonesia, teman-teman ya. Nah, lalu ada juga penjaring atau penerjemahan daring ya. Nah, ini ada buku penjaring, ini bukunya keren-keren nih sih menurut saya teman-teman ya. Dan ini terintegrasikan sekarang di portal rumah pendidikan. Ada layanan UKBI ya, uji kemahiran bahasa Indonesia ini teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada TOEFL, nah sekarang bahasa Indonesia itu ada UKBI. Walaupun ini sudah lama, adakah teman-teman yang baru tahu ya uji kemahiran berbahasa Indonesia ya, atau sederhananya TOEFL bahasa Indonesia gitulah teman-teman. Adakah yang baru tahu teman-teman? Coba yang baru tahu jawab di komen ya. Ada nggak? Ternyata ada uji kemahiran bahasa Indonesia atau TOEFL-nya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu cara saya menyederhanakan ya. Memang bukan TOEFL ya, memang beda ya. Tapi ya itulah. Oke. Itu teman-teman untuk ruang bahasa dan layanan UKBI dan BIPA daring ini ya. Nah, yang berikut kita lihat lagi ini ruang pemerintah. Nah, ruang pemerintah dan neraca pendidikan. Ya, neraca pendidikan ini ya neraca timbangan ya. Jadi bisa nanti melihat ya misalnya neraca di Aceh, ya provinsi Aceh nanti akan tampil di sini teman-teman ya. Berbagai data, misalnya di sini mau lihat tahunnya ya, atau mau di-download di sini juga ada ya NPD Kemdikbud ini nanti tertautnya. Lalu ada akun pendidikan ya, akun belajar tadi, rapor pendidikan sama informasi dan integrasi PPDB data pendidikan daerah. Nah, informasi ini ada beberapa fitur yang memang belum maksimal ya, karena seperti yang saya jelaskan di awal, nanti akan terus dikembangkan tentunya ya. Jadi menu-menunya ini sifatnya masih belum bisa diakses penuh ya gitu ya, ada beberapa termasuk data pendidikan daerah ini juga belum bisa ya. Jadi ini untuk ruang pemerintah, lalu ruang mitra. Nah, ini terbuka bagi mitra-mitra yang misalnya mau publikasi ilmiah ya. Jadi nanti akan langsung tertautkan ke jurnal Dikbud. Nah, ini jurnal Kemdikbud ini ya dulu ya. Nah, sekarang kan Kemdikdasmen ini pasti sedikit lagi nanti akan berubah ini ya. Nah, yang berikut ada mitra Barjas pendidikan ya, pengadaan barang dan jasa. Nah, mitra barang dan jasa ini teman-teman ada, teman-teman Siplah ya. Nah, ini Siplah, jadi belanjanya seperti marketplace-nya pendidikan gitu ya. Nah, yang berikut ada kolaborasi pendidikan. Nah, ini masih belum, termasuk kolaborasi ini juga belum, relawan nah, juga belum ya, dan informasi studi. Nah, nanti ke depan ini pasti akan bisa diisi ya kolaborasi pendidikan, relawan pendidikan. Jadi yang mau jadi relawan ya atau jadi ya relawan pendidikan nanti bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sini. Nah, relawan seperti apa? Ya nanti tunggu saja tanggal mainnya teman-teman. Next yang berikut ya, ini tadi ruang mitra dan ruang publik. Nah, ini ruang publik berarti yang namanya publik berarti semuanya bisa akses ya. Pusat perbukuan, majalah pendidikan ya, pusat perbukuan ini alamatnya buku Kemdikbud dulu ya kalau teman-teman pernah mengakses buku ini ya, buku Kemdikbud ya, buku digital ya. Ada majalah pendidikan,
ya di web jendela kemdikbud.go.id ini ya. Ini domainnya juga masih Kemdikbud ya. Mungkin sebentar lagi akan berubah juga ya. Prediksi aja sih. Yang berikut bantuan ya. Bantuan pendidikan ini PIP ya teman-teman ya. Tahu dengan PIP. Ya ini ya PIP. Ya, kalau teman-teman murid-muridnya dapat PIP ya, atau teman-teman mau akses PIP ya, bisa menggunakan rumah pendidikan ini. Walaupun langsung ketik saja PIP kemdikbud.go.id juga bisa sih ya. Tapi menurut saya ya ini bisa menjadi tempat yang seperti stasiun gitu ya. Jadi mau kemana ya, singgahnya di stasiun gitu. Stasiunnya ya rumah pendidikan ini. Lalu ada kursus digital ini teman-teman. Ada kursus digital ini apa? Kursus kemdikbud.go.id ini juga saya juga baru tahu ini ada ini ya. Yang berikut adalah layanan informasi pengaduan ULT ya teman-teman ini ya. Ada pengaduan ULT. Jadi teman-teman ada kendala, masalah terkait dengan fitur-fitur atau layanan dari Kemdikdasmen ya, bisa menggunakan ini, isi emailnya, nama, provinsi ya, nanti lapor ya, seperti lapor ya, laporan lah, lapor Pak gitu ya, atau ya lapor ya. Kemudian layanan informasi pengaduan dari ruang publik ya, ini ruang publik belum ya. Dan yang terakhir adalah ruang orang tua teman-teman nih. Nah, ada ruang orang tua, layanan informasi pengaduan ini. Nah, pengaduan WLT, jadi orang tua bisa mengadu di sini ya. Lalu panduan pendampingan belum ada, ya termasuk dukungan belajar juga belum ada, dan konsultasi pendidikan juga belum ada. Jadi itulah teman-teman 8 ruang pendidikan ya di rumah pendidikan yang bisa diakses teman-teman. Silahkan nanti bisa dieksplor ya lebih mendalam, lebih detail rekan-rekan semuanya terkait dengan rumah pendidikan. Jadi kalau menurut saya sederhananya, platform rumah pendidikan ini ya, rumah pendidikan ini seperti terminal atau stasiun atau bandara. Jadi orang menujunya ke situ ya, nanti setelah itu baru lari mau ke stasiun mana, mau ke bandara mana, mau ke tempat apa. Jadi seperti home base-nya ya. Jadi makanya rumah pendidikan ini ya namanya juga rumah ya, menaungi semuanya gitu. Ya, dan mudah-mudahan dengan rumah pendidikan ini bisa bermanfaat tentunya ya. Dan sekarang giliran Anda bagaimana? Sekarang giliran Anda bagaimana menurut Anda terkait rumah pendidikan ini? Coba jawab, tulis di komentar di bawah ya. Dan saya disclaimer dulu, saya tidak melarang Anda untuk ikut pelatihan dan sebagainya. Silahkan, yang jelas saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa belajar dengan cara apa saja, termasuk dengan platform kanal saluran yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe dan ikuti update berikutnya dari saya.